Puji Tuhan, thank you Bobby. Puji Tuhan, pagi ini kita udah mau masuk di pelajaran terakhir, hari Jumat kita terakhir ya, dalam pelajaran tentang berdoa dengan cara yang benar. Puji Tuhan, Bapak Ibu, hari ini akan disampaikan pelajaran yang ke-18, 19 ya, Ibu Ola. Silakan, Ola. Puji Tuhan, yuk kita doa sama-sama, kita satukan hati kembali. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini, buat hari yang baru, hari yang luar biasa, yang Tuhan sudah sediakan, yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini lebih baik dari hari-hari yang kemarin, dan ke depan juga jauh lebih baik daripada hari ini, karena janji-Mu Tuhan, Engkau berkata kami akan terus naik dan naik. Kami akan menjadi kepala dan bukan ekor. Terima kasih Tuhan buat janji-Mu bagi setiap kami Tuhan, dan kami mau mempercayainya Tuhan dengan iman kami Tuhan. Bukan karena apa yang kami lihat, tetapi karena kami percaya bahwa Engkau yang memberikan janji setia, dan firman-Mu ya dan amin buat setiap kami. Kami bersyukur kalau pagi hari ini kami mau belajar kembali sedikit dari kebenaran firman-Mu, sebagian dari kebenaran firman-Mu, cara yang lebih baik untuk berdoa, a better way to pray Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Engkau terus mengajar, memimpin, dan menuntun kami supaya apa yang Tuhan sudah sediakan buat kami boleh mengalaminya di dalam kehidupan nyata kami hari lepas hari. Hidup kami memanifestasikan janji-Mu, kuasa-Mu, dan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak Roh Kudus, Kau ada di dalam kami. Engkau yang mimpin, Engkau yang ingetin, Engkau yang ajarin, bahkan insafkan kami betapa luar biasanya janji-Mu bagi setiap kami, juga bagi setiap kami yang percaya kepadanya. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi, shalom semuanya, semangat pagi, apa kabar? Shalom. Biasa pasti ya, semuanya semangat. Shalom, Saya Bola. shalom. Sebentar, itu mukanya Jong jangan separuh, saya lihatnya separuh mulu jadinya. Tengahan dikit. Nah, Separuh. Kameranya. Nah, gitu dia. Oke, siap Pak Gembala. Baru enak. Oke Pak, kalau kurang enak tambahin telur. Nasi goreng kali. Puji Tuhan. Oke. Hari ini kita akan bahas bab 18 dan bab 19 dari buku yang kita belajar sama-sama, A Better Way to Pray, ya. Cara yang dulu bukannya salah, tetapi ada cara yang lebih baik. Buku ini katakan demikian, ya. Bab 18 bicara tentang mintalah dan terimalah. Waktu saya pelajari, ternyata ini mirip-mirip sama apa yang saya bagikan waktu saya bawakan firman Tuhan di WOW, ya. Mintalah dan terimalah. Ternyata bicara doa, selama ini kan kita percaya juga doa itu bicara tentang deklarasi. Doa itu bukan bawa list permintaan ke Tuhan, bawa proposal ke Tuhan, tetapi doa itu bicara tentang sepakat dengan Tuhan, sepakat dengan firman-Nya, tetapi di sini kita juga belajar mintalah dan terimalah. Lukas 11 ayat yang ke-9, Lukas 11 ayat yang ke-9, boleh satu orang yuk volunteer, ayo biar pada bangun, biar pada seger. Ya, yuk volunteer yuk. Saya bola. Yes, keren Yohan. Lukas 11 ayat 9. Ya, firman Tuhan. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan. Kepadamu carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Amin. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca di sini bahwa Tuhan mau untuk setiap kita meminta kepadanya, karena di sini dibilang mintalah maka akan diberikan, ya, cari maka akan mendapat, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Saya percaya ayat ini juga bicara tentang apa ya, iman. Ini juga bicara tentang respon kita, bahwa kita itu punya Bapa yang baik, bahwa kita itu punya Bapa yang kaya, bahwa kita itu punya Bapa yang luar biasa.
Saya percaya waktu seseorang datang kepada seseorang untuk dia meminta, untuk dia mencari sesuatu, untuk dia mendapatkan sesuatu, atau dia ketok pintu gitu, itu saya percaya, contoh misalnya ya, anak-anak saya, kenapa dia minta sama papanya? Karena dia kenal papanya dan dia tahu bahwa papanya mempunyai hal itu. Betul, saudara? Jadi ini juga bicara tentang iman. Ini juga bicara tentang mengekspresikan iman kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan, makanya kita meminta kepada Tuhan. Betul? Kita nggak mungkin meminta kepada seorang pengemis, misalnya uang ratusan ribu rupiah. Kenapa saudara dan saya nggak minta kepada pengemis? Karena saudara dan saya tahu bahwa pengemis itu tidak memilikinya. Nah, saya percaya dari hasil perenungan saya, saudara, tentang Lukas 11 ayat 9. Waktu kita disuruh minta, waktu kita disuruh cari, waktu kita disuruh ketuk, itu bicara tentang iman kita. Bahwa kita percaya, kita punya Bapa yang kaya, kita punya Bapa yang baik, kita punya Bapa yang berkuasa, yang luar biasa, dan dia ada di pihak kita. He is for us and not against us. Saya percaya saudara nggak mungkin datang sama orang yang istilahnya pelit, atau orang yang saudara tahu orang itu nggak bisa diandalkan gitu ya. Saudara nggak mungkin datang sama dia karena saudara tahu istilahnya ya sia-sialah pengharapan kita. Tetapi kalau kita mau datang kepada Tuhan, kalau kita mau minta kepada dia, kalau kita mau cari, mau tanya gitu ya, mau minta tolong, itu karena kita percaya, sekali lagi, itu karena kita percaya bahwa dia adalah Bapa yang baik, bahwa dia adalah Bapa yang ada di pihak kita, bahwa dia adalah Bapa yang peduli kepada setiap kita. Tetapi di sini Tuhan ajarkan untuk kita minta. Saudara, saya percaya Tuhan tidak tergerak oleh kebutuhan kita. Karena kalau Tuhan tergerak sama kebutuhan kita, nggak ada orang miskin, nggak ada orang yang berpenyakit atau segala macam. Kalau kita lihat kebenaran firman Tuhan ini ya, saudara. Tetapi Tuhan tergerak oleh iman kita. Setuju saudara ya? Tuhan itu tergerak, Tuhan itu bergerak oleh karena iman kita. Saya ingat satu waktu kita masih zaman doa pagi di Zona Topaz ya. Nih Pak Robert ada juga, Fatar juga dulu suka ikut ya. Zaman di Zona Topaz saya sama Pak Iwan waktu itu anak-anak masih sekolah. Saya sama Pak Iwan biasanya nganterin anak sekolah terus langsung ke doa pagi gitu ya. Itu kami dengar di radio gitu ya. Ada seseorang yang bertanya gitu ya, itu renungan pagi di radio. Dia berkata begini, kalau Tuhan ada, kenapa ada kelaparan? Kalau Tuhan ada, kenapa ada wabah penyakit? Kalau Tuhan ada, kenapa ada bencana? Hamba Tuhan ini menjawab hal ini dengan sesuatu yang luar biasa buat saya. Dia katakan begini, di dunia ini ada yang namanya barber atau tukang potong rambut ya, atau kapster, tukang potong rambut. Tapi kenapa ada orang yang rambutnya panjang? Ada orang yang rambutnya sampai panjang sekali. Itu pilihan dia untuk dia tidak datang ke salon untuk potong rambutnya. Jadi di situ juga dia katakan bahwa Tuhan itu tidak tergerak oleh karena kebutuhan kita. Bukannya berarti dia Tuhan yang jahat, enggak, saudara ya. Dia rindu banget untuk setiap kita anak-anaknya. Itu karena Yohanes 3 ayat 16 katakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia menganugerahkan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya. Tuhan rindu untuk melihat iman percaya kita. Percaya enggak kita sama dia untuk datang kepada dia untuk beriman. Jadi saya percaya bahwa kalau di Singapura pakai Sing dollar, kalau di Amerika pakai US dollar. Surga tuh mata uangnya iman. Amin. Tuhan mau lihat iman kita, makanya ada ayat, ada tertulis pada akhirnya Tuhan melihat masih adakah iman di
di bumi. Masih adakah iman gitu ya? Nah, di sini dikatakan bahwa banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan tidak menjawab doa gitu ya. Tetapi dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca, Tuhan selalu menjawab doa-doa kita ketika kita memintanya sesuai dengan firman-Nya. Betul? Sesuai dengan firman-Nya. Ada tertulis saudara bahwa banyak dari kita tidak mendapatkan apa-apa. Di dalam Yakobus 4 ayat yang ketiga, firman Tuhan katakan Yakobus 4 ayat yang ketiga. Boleh tolong satu orang bacain lagi yuk. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Sudah dapat? Yakobus 4 ayat ketiga ada di buku atau ada di handphone kalau Maynard Saya baca, belum. Bu. Ya, silakan. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Amin. Amin. Ya, jadi ya ini jelas saudara ya bahwa ada doa yang benar, ada doa juga yang salah. Kenapa di sini dikatakan karena kamu berdoa tidak meminta sesuai dengan firman Tuhan, tetapi doanya meminta untuk memenuhi hawa nafsunya gitu. Saya punya satu kesaksian saudara ya. Di anak Bible study anak-anak TY ada pasangan suami istri. Pokoknya istrinya ini ikut Bible study sama kita, tapi istrinya tuh benci banget sama suaminya gitu ya, tapi nggak mau bercerai gitu ya karena tahu kebenaran. Dia benci sekali sama suaminya karena suaminya suka merendahkan dia di hadapan supir, di hadapan anak-anaknya, di hadapan pegawainya, di hadapan orang banyak lah, intinya suka merendahkan dia. Jadi istrinya benci sekali, tetapi istrinya mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa Tuhan benci perceraian gitu ya, bahwa tidak boleh bercerai, Tuhan benci perceraian. Singkat cerita, waktu itu dia sharing di Bible study, dia sharing, dia bilang ini, aku ngerti kalau Tuhan itu benci perceraian. Makanya aku kalau doa, Tuhan kapan dia diambil gitu ya. Tuhan kapan dia mati gitu kan ya. Terus dia bilang gini, kok yang gak mati-mati. Sampai akhirnya satu waktu saudara suaminya ini dideteksi jantungnya gak bagus. Ya namanya istri, dia nemenin dong suaminya ke dokter. Jadi dokter kasih tahu obatnya cukup banyak, saudara, obat-obatannya tuh cukup banyak. Istrinya ngeliatin, suaminya bilang sama dia, lu liatin ya, lu hafalin ya, nanti tiap pagi lu kasih gua obat, gitu kan, kata suaminya, kan kamu istri, gitu. Nah, saudara, istrinya nih dapat ide, saya nggak bilang hikmat ya, saudara, istrinya tuh dapat ide. Jadi obat suaminya ini karena dokter bilang nggak boleh lewat satu hari ya, mesti minum yang benar ya, seperti sesuai yang disuruh. Itu obatnya ada yang dikurangin, ada yang dilebihin, pokoknya dikacau-kacauin sama istrinya. Tujuannya kan nggak boleh cerai. Tapi kalau dia mati, ya gua kan bebas. Singkat cerita, obat suaminya tuh diacak-acak. Ada yang dikasih, ada yang dikasih lebih. Ini dia kesaksian, saudara ya, gitu. Kami sampai bingung, terheran-heran. Dia bilang, maaf ya Kak Ola ya. Sorry ya. Oke, terus tahu nggak katanya, saya kaget banget. Sebulan kemudian, saya datang kembali ke dokter untuk check up suami saya. Waktu di check up, dokternya bilang gini, wah Pak, luar biasa progresnya, katanya. Bapak ini sehat luar biasa, katanya. Wah, Bapak itu ya ikutin aturan ya, Bapak konsisten minum obatnya bagus. Istrinya bengong. Istrinya bilang begini, padahal Kak, itu obat saya acak-acak dengan tujuan keadaannya tidak makin baik dan cepat mampus gitu katanya. Tapi hasilnya, saudara, malah dokter bilang, ini apa ya, lebih dari yang dokter bayangkan. Mungkin progres kenaikan kesehatannya mungkin dokter harapkan 1 bulan itu setelah minum obat naik ke level 1, ini malah naik ke level 3 gitu loh. Dokternya bilang, wah Bapak luar biasa Pak, Bapak luar.
istrinya bengong. Dokternya bahkan bilang ini mujizat, Pak, ini mujizat. Istrinya bengong, saudara. Saudara, ini sebuah cerita lucu, tapi ini kisah nyata. Karena istrinya berdoa untuk suaminya cepat mati, karena dia benci banget sama suaminya. Suaminya bukan orang yang gampang saya kenal gitu ya. Suaminya juga emang nyebelin, sorry to say. Tapi lihat, firman Tuhan katakan, kamu gak mendapatkan apa-apa karena kamu salah berdoa. Karena doamu untuk memenuhi hawa nafsu. Saya pernah dengar seorang wanita juga kesaksian. Dia berdoa, dia benci sekali sama suaminya. Karena suaminya main tangan ya, KDRT. Dia doain suaminya kalau keluar rumah tuh tabrakan. Biar mampus. Tabrakan. Suaminya makin sehat loh. Suaminya baik-baik saja. Istrinya tambah kepahitan. Istrinya tambah kesel, saudara. Yang ada, saudara, bukan suaminya yang kenapa-napa. Istrinya yang akhirnya kena sakit. Gitu ya. Nah, kamu gak dapat apa-apa karena kamu salah berdoa. Karena doa kamu adalah untuk memenuhi hawa nafsu. Hawa nafsu itu bisa bicara apa? Untuk balas dendam, untuk pamer, rasain ya nanti ya, kalau gue banyak duit, kalau gue berhasil, kalau gue begini, lu lihat ya, saudara, untuk memenuhi hawa nafsu. Doa yang demikian tidak terjawab, saudara. Amin. Nah, di sini dikatakan, saudara, bahwa Tuhan memberikan kepada kita, ya, waktu kita berdoa, doa yang sesuai dengan firman-Nya. Amin, saudara. Doa yang sesuai dengan kehendaknya. Bahkan di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Boleh tolong satu orang baca? 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Yuk, siapa yang mau baca? Saya, Bu. Yes. 1 Yohanes 5 ayat 14 dan 15. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Amin. Ya, itu kalau kita baca ayat 14 dan ayat 15 ini bicara apa? Bicara tentang iman. Berani percaya. Ya. Dan waktu kita berani percaya, kita juga harus berani percaya bahwa kita sudah menerima semuanya itu. Artinya dengan kata lain, sudah menjadi bagian kita. Sekalipun firman Tuhan katakan, ya, Ibrani 11 ayat yang pertama. Yuk, satu orang lagi boleh tolong bacain. Ibrani 11 ayat yang pertama. Yuk, siapa yang mau volunteer? Ayo bangun, bangun. Saya, Bu. Ibrani 11. Yes. Silakan. Pak Joni ya? Iya. Yuk, silakan Ibrani Pak. 11 ayat yang pertama. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Yang tidak lihat. Tidak kita lihat. Yes. Saudara, bukankah ayat ini menjawab pertanyaan dari 1 Yohanes 5 yang ayat ke-15 tadi, ya? Bahwa barang siapa yang inilah keberanian percaya kita. Bukan waktu cuma kita minta, saudara ya, tapi di sini dikatakan di ayat 15 bahwa kita sudah mendapatkannya. Dan di Ibrani 11 ayat yang pertama tadi katakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saya pernah katakan bahwa apa yang tidak kita lihat bukan berarti hal itu tidak ada. Waktu Yesus di atas kayu salib berkata, sudah selesai. Ya, dia disalibkan, dia disesah, dia disiksa, dia dipukul oleh karena pemberontakan kita, oleh karena kejahatan kita, dia menanggung segala kelemahan kita, dia menanggung segala pemberontakan kita, dia menanggung segala kejahatan kita, dia menanggung segala sakit penyakit kita, saudara. Dan waktu dia katakan, sudah selesai, saudara, kita perlu dengan iman
untuk menerimanya, bahwa hal itu sudah ada dan sudah disediakan buat kita. Sekalipun di dalam kehidupan nyata kita belum melihatnya. Kalau saya baca di buku ini, di dalam Yohanes 4 ayat 24 dikatakan Tuhan adalah roh. Yang namanya roh tuh nggak kelihatan ya, saudara ya. Yang namanya roh Tuhan pun tidak kelihatan. Makanya roh Tuhan tuh tinggal di dalam kita. Supaya apa? Supaya dunia bisa melihat roh Tuhan bermanifestasi di dalam kehidupan setiap kita. Roh Tuhan bermanifestasi melalui kehidupan setiap kita. Waktu kita bertindak, waktu kita berkata-kata, waktu kita merespon di dalam segala perkara, hidup kita itu memanifestasikan Tuhan. Makanya Tuhan Yesus katakan di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8, kamu akan menjadi saksiku. Kamu akan memanifestasikan kasih, kuasa, dan segala hal pekerjaan baik yang sudah aku selesaikan, yang sudah aku siapkan bagi kamu. Menjadi saksi itu bicara memanifestasikan kuasa Tuhan, roh Tuhan yang Tuhan sudah percayakan di dalam hidup setiap kita. Wow. Amin. Itu menjadi saksi. Bukan cuma bersaksi, tetapi hidup kita ini adalah kesaksian. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Amin. Bukan berarti nggak ada masalah, bukan berarti nggak ada tantangan, bukan berarti nggak ada yang melewati ya pilek lah, ya pusing lah, sakit penyakit, bukan berarti. Tetapi Tuhan mau dengan iman kita, sekalipun kita tidak melihat, tetapi kita percaya bahwa kita sudah memilikinya, bahwa kita sudah mendapatkannya, dan Tuhan mau kita memanifestasikannya di dalam hidup kita. Saudara, minta, ketuk, cari, maka segala sesuatunya akan diberikan kepada kita. Nah, bicara tadi bahwa Allah adalah roh, kita percaya bahwa alam roh itu ada. Amin. Kita percaya bahwa alam roh itu ada. Ayo, siapa di sini yang masih suka takut pergi ke toilet sendirian? Gelap-gelap? Ya, ayo, siapa? Pak Iwan suka nih. Kalau di rumah duka ke toilet sendirian dia suka males. Males katanya, males. Ayo, siapa di sini yang suka masih takut? Ayo. Itu kan artinya engkau percaya alam roh itu ada. Betul, saudara? Saya kalau sama teman-teman cewek-cewek gitu ya, kalau ke rumah duka, kalau mau ke toilet, yuk ke toilet aja ngajakin rame-rame. Saya suka gangguin, saya bilang gini, bisa nggak ngajaknya yang kerenan dikit, jangan ke toilet gitu, ngajaknya ke restoran atau ngopi gitu kan, jangan ajak ke toilet mah sendiri-sendiri aja gitu kan, saudara ya. Nah, saudara, alam roh itu ada. Nah, saya percaya apa yang Tuhan selesaikan, apa yang Tuhan wariskan, makanya dikatakan kekayaan rohani. Kekayaan rohani. Itu pertama-tama bermanifestasi di alam roh dulu, saudara. Dan bagaimana, saudara, untuk bermanifestasi di alam jasmani kita? Iman adalah jembatan. Amin. Iman adalah jembatan. Kalau Pak Robert pernah ngajar di jiwa ya Pak ya, jiwa adalah jembatan dari alam roh ke alam jasmani. Ya, itu alam jiwa tuh ada pikiran, betul ya Pak Robert ya? Ada pikiran, ada emosi, mana ada iman, percaya kita di situ. Nah, itu iman adalah jembatan untuk apa yang Tuhan sudah sediakan, kekayaan rohani, warisan rohani
yang Tuhan sudah sediakan, yang kita sudah terima di manusia rohani kita, dimanifestasikannya lewat apa? Lewat iman. Makanya ada tertulis di dalam kitab Yakobus bahwa kita punya cermin rohani. Betul, saudara? Cermin rohani kita apa? Firman Tuhan. Jadi setiap kali kita ngalamin hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, ayo buru-buru ngaca. Siapa di sini yang nggak suka ngaca? Semua suka ngaca ya. Jangan cuma ngaca jasmani, saudara ya. Tapi juga kita lihat cermin rohani kita. Cermin rohani kita itu adalah firman Tuhan. Itu luar biasa. Tuhan katakan kita itu biji matanya. Tuhan katakan kita itu diukir di telapak tangannya. Betul, saudara? Tuhan katakan bahwa dia mengangkat kita. Dia katakan bahwa dia menenun kita. Dia mengenal kita sejak kita dari dalam kandungan ibu kita. Firman Tuhan katakan bahwa apa yang dia pikirkan tentang kita bukan yang jahat. Itu firman. Amin. Dia bukannya against us, tetapi dia ada di pihak kita. Dan firman Tuhan katakan, saudara, kalau Tuhan ada di pihak kita, siapakah yang boleh jadi lawan kita? Bahkan kalau saudara baca di buku ini, saya juga sempat bagikan waktu saya khotbahin tentang apa yang harus kita lakukan jika doa kita tampaknya tidak dijawab, saudara. Itu bahwa alam roh itu benar ada, saudara. Itu ada di dalam kitab Daniel, saudara bisa baca ya. Di buku ini dikasih perumpamaan dari kitab Daniel, saudara. Itu di dalam, contohnya Daniel, waktu Daniel berdoa di dalam Daniel 9 ayat 22 sampai 23. Itu waktu Daniel mulai berdoa, firman Tuhan katakan di dalam Daniel 9 ayat 22 sampai 23, boleh tolong dibacain deh atau ditampilin nih. Masih ada waktu. Daniel 9 ayat 22 sampai 23. Ya, saya, Bu. Ya, silakan. Silakan Mama Sisil. Daniel 9 23. 22 dan 23. Ya, demikian firman Tuhan. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku, Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu, sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. Amin. Amin. Saudara perhatikan ya, firman Tuhan katakan ketika Daniel mulai berdoa, ketika Daniel mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman. Artinya, saudara, Tuhan itu di sini dikatakan langsung menjawab doanya Daniel. Dikasih firman. Saudara, kalau dulu kan Alkitab belum ada. Tuhan berfirman, saudara, melalui malaikat, ada yang menyampaikan firman gitu ya. Tuhan langsung menjawab doanya Daniel. Tetapi kalau kita lihat di Daniel 10 ayat 11 sampai 12, di buku ini tuh ada tertulis yang di Daniel 9 tuh seolah-olah Tuhan menjawab cuma 3 menit langsung dijawab. Tetapi di Daniel 10 ayat 11 sampai 12, Daniel 10 ayat 11 sampai 12. Boleh tolong dibacain satu orang? Ya, saya ya Bu, nyambung Boleh. ya. Boleh Bu Sisil. 10 Daniel 10 sampai 12. ya, 11 sampai 12. Katanya kepadaku, Daniel, engkau orang yang dikasihi, camkanlah firman yang kukatakan kepadamu, dan berdirilah pada kakimu, sebab sekarang aku diutus kepadamu. Ketika hal ini dikatakannya kepadaku, berdirilah aku dengan gemetar. Lalu katanya kepadaku, janganlah takut Daniel, sebab telah didengar perkataanmu sejak hari pertama engkau berniat untuk mendapat pengertian dan untuk merendahkan dirimu di hadapan Allah. Dan aku datang oleh karena perkataanmu itu. Amin. Amin. Mei, jangan diinin dulu. Saudara, kalau kita lihat ya, di sini dikatakan
seolah-olah jawaban doanya Daniel di Daniel 10 itu tertunda. Bahkan di situ ada ditulis di buku, dihitung ya, 3 minggu nih dari ayat Alkitab ini. Di ayat yang ke-13, tolong deh Mei, dinaikkan Mei. Ayat ke-13. Di sini dibilang, pemimpin kerajaan orang Persia berdiri 21 hari. Makanya dia tahu 3 minggu ya saudara ya. Lamanya menentang aku. Akunya siapa tuh? Malaikat saudara ya. Gabriel membawa berita. Tetapi kemudian Mikael, salah seorang dari pemimpin-pemimpin terkemuka, datang menolong aku. Dan aku meninggalkan dia di sana berhadapan dengan raja-raja orang Persia. Saudara, saya percaya, saudara, di buku ini ada dijelaskan. Ada di mana doa seolah-olah Tuhan langsung, cuma 3 menit Tuhan langsung jawab doanya. Tetapi di Daniel 10, kok seolah-olah Tuhan itu berlama-lama. Seolah-olah Tuhan kok nggak jawab doanya. Padahal kalau kita baca di ayat 11 dan 12 di Daniel 10, hari pertama engkau berdoa, firman Tuhan katakan Tuhan udah mau menjawab. Tetapi di dalam ayat yang ke-13, firman Tuhan katakan ada yang menghalangi. Ada yang menghalangi jawaban doa Daniel. Siapa yang menghalangi? Yang menghalangi adalah iblis, saudara. Iblis mau menghalangi jawaban doa kita. Tetapi kita lihat di ayat 13 luar biasa. Ya, Gabriel bawa pesan, tetapi dihalangi oleh iblis, saudara. Tapi di sini kemudian dikatakan ada Mikael, ya, tentara surga. Sering kali, saudara, kalau kita baca di bab 19, ini juga sempat menjadi paradigma saya, saudara. Bahwa ini Mami juga sering ngomong gitu hal ini ya, bahwa iblis kalau nggak dapet kita hari ini, dia tungguin kita di tikungan. Nah, ini quote-nya Mami nih. Betul ya, Mam? Iblis suka nungguin, saudara ya. Dia karena kan kita lihat ya di Alkitab tuh ada waktu Yesus menang atas pencobaan, dia undur. Betul, saudara? Dia undur untuk menunggu waktunya yang lebih tepat. Waktu kita lemah lagi, betul? Makanya ada tertulis sadarlah dan berjaga-jagalah. Sehingga tanpa kita sadari, kita pikir iblis adalah pribadi yang pantang menyerah. Iblis adalah pribadi yang tidak pernah lalai. Itu menjadi paradigma kita. Ini saya baca ya dari buku ini di halaman 219. Ini satu luar biasa ya, saudara, dibilang begini. Banyak orang keliru mempercayai bahwa iblis itu tidak mungkin salah dan setia sepanjang waktu. Ya. Iblis itu pantang menyerah, pantang mundur, ya, saudara. Mereka pikir iblis tidak pernah lalai. Padahal yang tidak pernah lalai siapa, saudara? Tuhan. Dia tak pernah lalai karena dia Allah, dia tak pernah gagal. Betul? Sorry, kebalik. Dia tak pernah gagal karena dia Allah. Dia tak pernah lalai. Dia jamin firman-Nya. Betul, saudara? Tapi kita selama ini, termasuk saya, punya paradigma yang salah. Meskipun mereka pikir iblis tidak pernah lalai. Meskipun mereka tidak mengakuinya, itulah sebenarnya yang mereka percayai. Orang-orang sering mengatakan kepada saya bagaimana mereka telah melakukan semua yang mereka ketahui. Tapi tetap tidak yakin apakah Tuhan akan menjawab mereka. Seringkali kita lebih yakin bahwa iblis yang tidak pernah lalai dibanding Tuhan yang tidak pernah lalai. Namun jika mereka melakukan kesalahan terkecil entah bagaimana, mereka yakin iblis akan menangkap mereka setiap waktu. Orang-orang Kristen ini lebih beriman kepada iblis daripada kepada Tuhan. Anda perlu mengetahui bahwa iblis sering gagal. Tuhan tidak pernah gagal. Kita sering gagal. Makanya kita perlu percaya kepada Tuhan. Mengapa ia tidak memerangi doa di dalam Daniel 9? Tadi yang pertama ya, yang 3 menit katanya langsung jawab. Ya karena mungkin dia lalai. Artinya tidak selalu iblis itu gencar, saudara. Dia juga bisa lalai.
Jadi kalau selama ini paradigma kita berkata, wah iblis tungguin kita di tikungan, wah iblis tidak pernah lalai, ya iblis selalu gencar gitu ya, iblis selalu menanti-nantikan kita, dia juga bisa lalai. Tetapi biarlah paradigma kita mulai hari ini dirubah. Yang tidak pernah lalai itu Tuhan, yang tidak pernah gagal itu Tuhan. Oleh karena itu sudah selayaknya lah kita menaruh iman, kepercayaan kita hanya kepada Tuhan yang tidak pernah lalai, yang tidak pernah gagal di dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Wow, puji Tuhan. Luar biasa pagi hari ini, saudara diberkati. Puji Tuhan Tuhan. ya, kita bersyukur bahwa Tuhan itu tidak pernah lalai. Bahkan Tuhan itu selalu mau menjawab semua doa-doa kita. Dan saya percaya biarlah hanya ada bagian kita, yaitu iman kita percaya. Sebenarnya kita tuh sudah menerima semuanya itu, saudara. Ya, bagaimana iman kita mau menerima semuanya itu. Puji Tuhan, saudara diberkati. Baik, nanti kita akan lanjut pada hari Jumat di pelajaran terakhir ya. Yes. Kita masuk 20 dan 21 22 ya. 20 2021 iya 2021 kan, 2021 terakhir. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu, karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 7